Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM C0122014. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian riset SDM. Riset SDM adalah sebuah proses yang melibatkan pengumpulan dan analisis data tentang karyawan dalam suatu organisasi. Karyawan dalam suatu organisasi ini penting untuk mendalami segala aspek terkait dengan sumber daya manusia, mulai dari kinerja, kepuasan kerja, sehingga kebutuhan pelatihan. Secara umum, riset sumber daya manusia bertujuan memperoleh informasi berkaitan dengan sumber daya manusia. Selain itu, tujuan riset sumber daya manusia ialah untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasional dan pribadi. Riset sumber daya manusia ini penting karena membantu perusahaan dan profesional SDM untuk membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan bukti. Riset SDM dapat membantu dalam mengetahui kondisi karyawan, seperti apakah mereka stres, puas, loyal, termotivasi, dan berkomitmen terhadap perusahaan, meningkatkan proses pengambilan keputusan dalam organisasi, menyusun strategi yang tepat, memastikan kesesuaian antara jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan perusahaan dengan jumlah pekerjaan yang tersedia. Riset SDM juga ini dapat membantu para praktisi SDM untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi berdasarkan data yang ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mulki Sunil dengan NIM C0122MP47. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tujuan riset SDM. Nah, ada beberapa tujuan riset SDM, yaitu yang pertama merencanakan kebutuhan tenaga kerja, yang kedua meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan, yang ketiga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Saya Siti Nurhalisa dengan NIM C01224430. Saya akan menjelaskan metode riset SDM. Ada beberapa metode riset yang digunakan dalam riset SDM. Yang pertama itu ada survei. Survei menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data dari karyawan. Dan yang kedua itu ada wawancara diskusi langsung untuk memahami pandangan karyawan. Dan yang ketiga itu ada observasi, mengamati langsung perilaku karyawan di tempat kerja. Pengertian audit SDM. Audit SDM adalah evaluasi sistematis terhadap praktik pengelolaan SDM dalam organisasi. Ini dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan serta prosedur SDM yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf. Di sini saya membawakan materi yang berjudul manfaat audit SDM. Manfaat audit SDM sumber daya manusia mencakup beberapa aspek penting yang membantu organisasi dalam mengoptimalkan fungsi dan efisiensi sumber daya manusia. Yang ada beberapa opsi. Yang pertama, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Audit SDM membantu organisasi dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam sistem SDM mereka. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan mengevaluasi proses dan kebijakan SDM yang ada, audit SDM dapat menemukan area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Yang ketiga, penyesuaian dengan peraturan dan kebijakan. Audit SDM membantu memanfaatkan bahwa organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan, ketenagakerjaan, dan standar industri yang berlaku. Kesimpulannya, audit SDM merupakan alat yang sangat berguna untuk membantu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan serta peraturan yang berlaku. Almateri Dawati dengan NIM C012230.
Nah, materi selanjutnya itu proses audit SDM. Proses audit SDM ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, perencanaan, menentukan tujuan dan lingkup audit. Yang kedua, pengumpulan data, mengumpulkan informasi melalui wawancara, survei, dan dokumen. Yang ketiga, analisis, mengevaluasi data yang ada dan mencari pola. Dan yang terakhir itu penulisan laporan, menyusun hasil audit dan merekomendasikan tindakan. Indikator sukses riset dan audit. Adapun beberapa indikator keberhasilan riset dan audit sumber daya manusia ada 3. Yang pertama, tingkat retensi karyawan yang meningkat. Tingkat retensi karyawan adalah presentasi karyawan yang bertahan dalam suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Retensi yang tinggi menunjukkan bahwa karyawan merasa nyaman, dihargai, dan memiliki komitmen untuk tetap bekerja di perusahaan. Dan yang kedua itu kepuasan kerja karyawan yang tinggi, di mana kepuasan kerja karyawan mencakup perasaan positif karyawan terhadap pekerjaannya, lingkungan kerja, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, serta kesempatan untuk berkembang. Kepuasan kerja yang tinggi biasanya berkontribusi pada produktivitas yang lebih baik dan kualitas kerja yang meningkat. Dan yang ketiga itu efisiensi dalam proses rekrutmen dan pelatihan. Efisiensi dalam rekrutmen dan pelatihan berarti bahwa proses perekrutan dilakukan dengan cepat dan efektif, sehingga biaya dan waktu yang dikeluarkan itu minimal, namun tetap mendapatkan talenta yang berkualitas. Proses pelatihan yang efisien juga menunjukkan bahwa program pengembangan karyawan dirancang dengan baik, sehingga memberikan hasil yang optimal dalam waktu yang singkat. Saya Farhanuddin dengan NIM channel 122364. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tantangan riset dan audit SDM. Ada beberapa tantangan dalam riset dan audit SDM itu. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran itu menjadi seringkali penghambat dalam suatu riset atau pengumpulan suatu data. Dan yang kedua itu kurangnya data valid. Ketika mengumpulkan data dari satu karyawan itu memberikan kurangnya data atau riset yang diberikan. Dan yang ketiga itu keengganan dalam memberikan umpan balik. Kadangkala karyawan itu memberikan umpan balik yang belum jujur, atau saat memberikan keterangan data belum valid atau tidak jujur dalam memberikan keterangan. Itu.